Dan kita akan kembali ke penanganan bencana di Sumatera. Sudah terhubung dengan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Selamat sore Pak Masinton. Pak Masinton, apakah Anda bisa mendengar suara studio? Ya, dengar. Baik, Pak Masinton. Ibadah Natal sudah Ya, dengar. dijalankan oleh umat Kristiani di sejumlah wilayah di Tapanuli Tengah. Dan bagaimana Anda melihat jalannya ibadah Natal saat ini di lokasi-lokasi yang terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Anda, Pak Masinton? Iya, eh, perayaan Natal di Tapanuli Tengah itu diselenggarakan dengan suasana sederhana karena masih dalam suasana bencana, berduka, dan dalam situasi yang memprihatinkan. Jadi Natal tersebut juga mencerminkan dari suasana kebatinan masyarakat Tapanuli Tengah. Nah, jadi itu diselenggarakan secara sederhana, gitu ya, dalam suasana keprihatinan. Jadi tanpa mengurangi makna dari ibadah perayaan Natal tersebut. Nah, tentu kami selalu menyampaikan agar ibadah perayaan Natal itu jangan diselenggarakan dengan suasana yang terlalu euforia atau apa, karena situasinya juga masih dalam suasana keprihatinan karena bencana tersebut. Demikian, Bung. Baik, Pak Masinton, kalau melihat saat ini di tengah kondisi serba kesulitan, kekurangan gitu ya, keterbatasan di sana dan jemaah sekarang juga memiliki harapan besar dalam perayaan Natal 2025 ini. Dan kira-kira dari pemerintah sendiri sejauh ini bagaimana upaya untuk melakukan revitalisasi terkait dengan hunian dan juga mungkin kebutuhan pokok oleh para masyarakat terdampak bencana, terutama di Tapanuli Tengah, Pak Masinton, sehingga paling tidak ketika nanti perayaan Natal ada sedikit kebahagiaan yang terpancar dari wajah-wajah jamaah dalam perayaannya, Pak Masinton. Iya, dalam pemenuhan kebutuhan pokok emang relatif sudah tercover. Nah, ini kami sedang proses pembersihan sungai, kemudian sungai-sungai kami itu mengalami sedimentasi, ya, kemudian di atasnya gelondongan kayu. Ya. Nah, kemudian jalan-jalan juga penuh lumpur begitu. Nah, ini sedang kami lakukan upaya penataan dan upaya-upaya perbaikan, dan tentu semuanya butuh proses waktu. Kami juga mendatangkan alat-alat berat, kami tambahkan alat berat agar bisa mempercepat seluruh proses pengerjaan, ya, agar tumpukan-tumpukan gelondongan kayu tersebut bisa kami bersihkan, meskipun di berbagai titik, ya, desa itu ada gelondongan kayu yang belum sempat kami bersihkan. Ya. Nah, tetapi itu seiring waktu dengan datangnya alat-alat berat yang sedang kami sewa begitu. Nah, begitupun dengan lingkungan perumahan pemukiman yang perlu pembersihan. Kami selalu arahkan untuk bisa dilakukan pembersihan, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun dilakukan oleh masyarakat. Nah, upaya-upaya itu yang terus kami lakukan, termasuk ke tempat-tempat ibadah. Seperti itu, Bung. Baik, Pak Masinton, sebelumnya saya sudah berdialog dengan Pendeta Pinja di Batang Toru, Tapanuli Selatan, menggambarkan bagaimana kondisi di Batang Toru dan apa harapan dari jamaah dalam perayaan Natal tahun ini. Salah satu yang menjadi perhatian serius di sana adalah bagaimana hunian ataupun tempat tinggal, karena masih banyak warga yang tinggal di pengungsian, bahkan juga tinggal di gereja, gitu. Dan sejauh ini dari Tapanuli Tengah sendiri, Pak Masinton, bagaimana upaya dalam menyiapkan hunian sementara untuk bagi para masyarakat, sehingga bisa dihuni dan juga bisa mungkin untuk jamaah yang merayakan Natal bisa mendapatkan suatu mungkin sinar secercah harapan gitu untuk menjadikan Natal ini lebih bermakna, lebih memiliki harapan gitu dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Iya,
Pembangunan untuk rumah hunian sementara ya itu dalam minggu ini akan kami lakukan. Karena itu kami sudah menyiapkan lahan-lahan ya untuk dibangunkan hunian sementara. Baik. Begitu pun dengan hunian tetap. Kemarin Pak Menteri Perumahan, Pak Ara beserta Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian sudah melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan 118 unit rumah untuk hunian tetap di daerah Pinang Sori, Kabupaten Tapole Tengah. Nah, ini kami terus melakukan proses percepatan untuk penyiapan lahan dan pembangunan, baik itu hunian sementara maupun lahan untuk dibangunkan hunian tetap. Nah, insya Allah dalam minggu ini kami sudah bisa membangun hunian-hunian sementara tadi. Begitu, Bu. Baik, Pak Masinton, kira-kira seperti apa nanti komitmen konkretnya pemerintah gitu dalam hal hunian sementara ini? Tidak hanya dilihat sebagai bentuk relokasi dari tempat pengungsian dipindahkan ke tempat hunian sementara, tapi benar-benar hunian yang memberikan rasa aman, nyaman buat masyarakat sehingga bisa beraktivitas seperti itu, Pak Masinton. Iya, tentu ada dua model, satu hunian sementara, satu hunian tetap. Nah, tentu semuanya akan didorong untuk hunian tetap. Hunian sementara ini adalah untuk merelokasi masyarakat dari tenda darurat, ya, untuk mendapat hunian sementara. Nah, kemudian nanti sambil berproses jalan, dibangunkan hunian tetapnya. Nah, tentu kami selalu mempertimbangkan aspek untuk hunian tetap itu, yang selain dia tempatnya aman, nyaman, aman dari banjir, bandang, maupun aman dari longsoran. Nah, selain tadi aman, justru juga kami mempertimbangkan agar masyarakat tadi bisa mendapatkan penghidupan. Penghidupan itu tentu di mana tempat mereka selama ini kalau bertani nggak boleh jauh dari areal sawahnya atau ladangnya seperti itu. Jadi selalu kami mempertimbangkan aspek selain hunian tadi juga pertimbangan penghidupan seperti itu. Baik, kalau dari tadi disampaikan seminggu ke depan akan ada proses mulai untuk membangun hunian sementara ini. Kira-kira target realisasi terkait dengan pemindahan atau relokasi masyarakat ini kapan, Pak Masinton, dan berapa kakak atau berapa jiwa yang akan bisa mendapatkan fasilitas rumah hunian sementara ini dari wilayah Tapanuli Tengah sendiri, dan kira-kira dari wilayah mana yang diprioritaskan terlebih dahulu dalam proses pembangunan rumah hunian sementara ini, Pak Masinton? Ya, kami sudah melakukan sinkronisasi data semua karena itu harus by name, by address, detail lengkap begitu. Maka di data sementara di pemerintah di BPBD pemerintah Kabupaten Tapole Tengah itu ada berkisar 6.900-an lebih kurangnya yang terdata kategori rumah rusak, ada rusak ringan, rusak sedang, dan juga rusak berat atau hilang, hanyut seperti itu. Nah, jadi dari 6.900 itu lebih kurang seperti itu. Nah, inilah kami sedang lakukan verifikasi mana nanti verifikasi faktualnya kategori rusak ringan, sedang, maupun berat atau hilang seperti itu. Baik. Pak Mas, itu pertanyaan terakhir, kira-kira sejauh ini koordinasi paling intens dilakukan oleh kabupaten dengan stakeholders lain dalam upaya mempercepat proses pemindahan atau relokasi ke tempat yang lebih layak ini dengan siapa saja dan sudah seperti apa? Karena kita lihat sama-sama di akhir tahun ini dikhawatirkan cuaca ekstrim akan melanda wilayah-wilayah di Indonesia. Kita tidak ingin ada kejadian terulang kembali. Kira-kira sejauh ini seperti apa koordinasi intensnya, Pak Masinton, supaya bisa mempercepat proses-proses ini semua? Iya,
Sama koordinasi intens itu kami pertama itu dengan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian kami juga intens ya untuk cuaca kami tanyakan dengan BMKG. Nah untuk koordinasi percepatan di lapangan kami juga koordinasi dengan intens dengan baik TNI maupun Polri. Begitupun kami juga intens melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi dan juga dengan Kementerian PU. Karena Kementerian PU juga memiliki beberapa balai-balai teknis, ya balai jalan, balai sungai yang ada di daerah kabupaten di Sumatera Utara. Jadi intensitas komunikasi itu kami lakukan agar kami bisa mempercepat proses penanggulangan bencana dan kami mempersiapkan untuk proses nanti transisi menuju pasca tanggap darurat ini seperti itu. Nah sekarang memang kami juga hari ini karena masih ada beberapa desa yang terisolir, kami masih akan memutuskan rapat nanti untuk dilakukan perpanjangan masa tanggap darurat selama 7 hari untuk mempercepat proses membuka akses terhadap desa yang masih ada terisolir tadi itu karena sulitnya medan. Seperti itu. Baik, Pak Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah, terima kasih sudah berbagi dengan CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Selamat bertugas kembali, Pak. Ya, terima kasih, Bung. Terima kasih, Pak Masinton.